Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini coba saya sudah lama nggak bikin video untuk YouTube ya. Jadi kali ini saya ingin mencoba mereview software-software minimum yang wajib dipunyai oleh utamanya seorang mahasiswa atau mungkin bapak ibu dosen juga ya, untuk melakukan aktivitas di pekerjaannya ya. Oke, langsung saja. Kalau menurut saya ya, jadi ada beberapa software yang wajib dimiliki oleh kita sebagai seorang akademisi ya, baik untuk mahasiswa maupun dosen. Nah, memang ini mungkin preferensi tiap orang beda-beda ya, tapi minimal ini menurut saya yang wajib dipunyai. Oke, nah mungkin nanti saya pilih ini menurut saya pribadi ya, kan setahu saya ada beberapa preferensi yang agak beda-beda, utamanya kalau misalkan komputer atau PC-nya itu kapasitasnya atau termasuk PC, istilahnya PC kentang ya, jadi speknya terbatas gitu. Oke, yang pertama tentu saja kalau kita pengguna Windows ya, tentu saja software operating system yang kita harus pakai Windows ya. Kalau di sini saya menggunakan Windows 10 ya, karena spek untuk Windows 11 tidak mencukupi ya. Oke, jadi yang digunakan Windows 10, tapi kalau laptop zaman sekarang saya rasa bisa kok, sudah bisa auto update untuk Windows 11 ya. Nah, jadi kalau punya saya Windowsnya Windows 10 ya, ini tidak recommended untuk Windows 11. Oke, cara lihatnya sistem propertiesnya mana ya, gini aja. Bentar. Ya, saya nyoba DXDiag ya, mendiagnosa. Nah, ini mendiagnosa Windows operating system yang saya pakai dan kapasitas dari laptop saya. Jadi Windows 10, nah 32 bit ini awalnya dulu awal beli 64 ya, untuk apa namanya arsitektur Windowsnya di laptopnya sebenarnya bisa untuk 64 waktu itu, tapi ada kendala jadi harus install ulang. Saya punyanya yang 32 bit, sehingga akhirnya saya install yang 32 bit, dan dampaknya memang untuk di upgrade ke Windows 11 nggak bisa gitu. Jadi bisa jadi nanti kalau laptop atau PC kalian bapak ibu nggak bisa di upgrade otomatis ke Windows 11, mungkin gara-garanya ini. Kalau saya ini salah satunya penyebabnya ini, Windowsnya 32 bit. Kemudian RAM-nya sebenarnya memorinya di dalam itu ada 4 GB, cuman yang kepake hanya 2 GB ya. Displaynya standar sekali ya, VRAM-nya hanya 114. Jadi spek dari laptop saya memang termasuk mediocre gitu ya. Oke, sekarang kita ke aplikasi ya.
tentu saja aplikasi yang wajib kita punya yang pertama kumpulan Office ya, ada Word, PowerPoint, Excel ya. Ini menurut saya wajib untuk menunjang kinerja kita ya. Kalau mungkin ada beberapa yang menggunakan alternatifnya ya, Office ini bisa menggunakan VPS. VPS atau dulu King Office, sekarang VPS. Sebenarnya sama ya, kalau VPS itu sistemnya dia berlangganan. Kalau yang Office ini ada yang Office 365 juga berlangganan, ada yang license juga ya. Dan untuk PC-PC yang levelnya mediocre seperti punya saya rasa Office atau dari Microsoft Office ini sudah yang paling bagus ya, istilahnya yang paling sesuai lah, bisa dijalankan di PC-PC yang menengah ke bawah ya, atau yang speknya tidak terlalu high end. Oke, lalu untuk saran saya, kalau misalkan Bapak Ibu atau kalian semua menggunakan Office ini, sebaiknya memiliki lisensinya atau lisensi untuk Microsoft Office-nya. Cara melihatnya apa sudah terlicense apa enggak, kita bisa ke tadi ya, ke ini file bukan ya, ke home file ya, more account. Nah, jadi ini ada produk activated, ini ada Office Word, Excel, PowerPoint, terus ini Outlook, OneNote, Publisher, Access. Jadi Microsoft Office Professional Plus 2021 ini, kalau mungkin Bapak Ibu sudah punya yang versi lama 19 atau mungkin 2007 atau 2010 ya, saran saya memang bisa cari yang terbaru ya. Ini meskipun 2021 ini cukup terbaru sih menurut saya. Kenapa kok pilih yang software yang lebih baru? Yang pertama, kita bisa menggunakan banyak fitur-fitur yang dikembangkan ya, fitur terbaru. Terus kemudian yang kedua, menurut saya ya, ini dibandingkan dengan Office yang sebelumnya itu lebih enteng, lebih ringan ya, untuk PC yang kapasitasnya terbatas gitu ya. Itu. Terus kemudian ini sudah bisa nanti terkoneksi ke OneDrive ya. Jadi kita sebenarnya bisa menyimpan file-file kita itu secara online gitu, jadi lebih enak, tidak takut kehilangan file kita gitu ya. Jadi yang pertama, software rekomendasi saya Office. Meskipun kalau mau VPS pun silakan, tapi saya rekomendasinya Office, Microsoft Office Professional Plus atau yang mungkin yang 365 ini ya, yang bisa di subscribe gitu. Oke, itu aplikasi pertama. Terus yang kedua, tentu saja sekarang zamannya serba online, jadi kita butuh yang namanya browser. Nah, kalau kalian menggunakan Microsoft Windows ya, punyanya Windows, nanti kalian akan otomatis terinstalkan
browsernya ini, Microsoft Edge. Nah, ini browser bawaan dari Microsoft. Kalau spek kalian agak lumayan ya, itu enak menggunakan Microsoft Edge ini ya. Tapi kalau speknya rendah, seperti punya saya ini ya, terbatas speknya, saya lebih cenderung pakai Google Chrome ya. Kenapa? Kalau coba nanti dibuktikan sendiri ya, kalau saya pernah membuktikan itu Chrome ini ketika digunakan memang awalnya cukup agak lemot, agak berat gitu ya. Tapi kalau sudah berjalan dia tidak begitu banyak memakan RAM. Coba saya perlihatkan di task manajernya. Memang kalau kita lihat, ini langsung keluar bawahnya ini. Tapi kalau ini langsung CPU saya langsung 100 ya. Tapi kalau kita nggak melakukan apa-apa atau aktivitasnya lagi idle, itu nanti dia otomatis akan turun dengan sendirinya. Dia turun dengan sendirinya. Sekarang CPU saya yang kepake sekitar 50-an ya. Tapi kalau menggunakan Edge itu saya rasa kurang lebih agak banyak ya, istilahnya penggunaan RAM-nya dibandingkan dengan Google Chrome ya. Kita coba cek ya, ini CPU saya 100 ya. Kita coba untuk itunya sama lah, ini lebih banyak ya, aplikasi background yang dibuka oleh si Microsoft Edge ini lebih banyak. Nggak tahu, ini mungkin pengembangan karena dia juga punya Copilot yang Bing itu ya, AI itu, sehingga memang dia butuh resource yang cukup banyak ya untuk RAM-nya. Ya, ini coba saya biarkan apakah dia nanti bisa turun. Ya, ternyata saya biarkan beberapa saat pun si Edge ini, Microsoft Edge ini tetap memakan CPU saya hampir 100% ya. Makanya kalau kalian menggunakan PC yang standar, memang Google Chrome sudah menjadi pilihan yang menurut saya paling tepat ya untuk browser kalian ya. Tapi kalau PC kalian menengah ke atas ya, high end gitu, ini sangat cocok menggunakan Edge karena tampilannya kurang lebih sama sebenarnya ya. Dia juga dilengkapi dengan ada Copilot Bing-nya ini kita bisa istilahnya membuat membuat tulisan atau membuat artikel atau apa, bisa dibantu oleh ini. Oke, jadi itu yang kedua. Kalau browser, pilihan saya jatuh ke Google Chrome ya. Sebenarnya ada browser yang lain kalau kalian pakai MacBook, ada Safari, ada Opera gitu ya. Itu juga pernah saya coba semua, meskipun di Microsoft Windows semuanya bisa diinstal, tapi dari kesekian itu memang Google Chrome yang paling recommended ya. Ada Chromium, ada yang lain, itu ada Mozilla juga ya, Firefox. Itu browser yang sebenarnya kurang lebih mirip, cuman memang peruntukannya masing-masing. Kalau kita hanya sekedar browsing terus kemudian ingin mencari artikel dan sebagainya dan tidak perlu akses yang bermacam-macam, add-onnya juga
nggak perlu banyak add-on, saya rasa Google Chrome itu sudah menjadi pilihan yang paling tepat. Oke, itu rekomendasi kedua saya, pakai Google Chrome. Terus kemudian yang ketiga, tentu saja kita butuh yang namanya PDF reader ya. PDF reader sebenarnya kalau kita pakai Chrome pun untuk membuka PDF itu bisa ya. Nah, misalkan ini ya, saya punya ini contohnya, misalkan ada PDF ya, kita buka di Chrome. Nggak mau dia. Oke, nah ini sebenarnya bisa ya dibuka PDF-nya di Chrome. Cuman memang fiturnya terbatas, hanya untuk view saja ya, mau melihat saja. Nah, kalau rekomendasi saya, yang kita pakai adalah, yang saya pakai ya, adalah Adobe Acrobat. Nah, tentu saja kalau menggunakan ini, kalian atau Bapak Ibu sekalian bisa berlangganan atau membeli license-nya juga ya. Jadi semua aplikasi kalau kita beli license-nya itu nanti laptop yang speknya menengah ke bawah ini akan terbantu ya. Jadi si laptop itu tidak perlu semacam melakukan pop up untuk mengingatkan kita harus beli license. Nah, itu ada pop up seperti itu membuat kinerja laptop kita juga terhambat gitu. Jadi kalau kita sudah beli license, pop up itu akan hilang, peringatan itu akan hilang, akan memudahkan kinerja softwarenya ini untuk digunakan oleh si PC kita gitu ya. Jadi kalau saran saya, kalau misalkan ada anggaran atau dana, bisa dialokasikan untuk membeli license-nya. Itu kenapa kok saya pilih Adobe Acrobat, karena fiturnya ada banyak ya. Ada fitur yang bisa macam-macam, bisa edit, bisa convert ya, ada macam-macam. Saya coba contohkan untuk membuka ini, misalkan ya, ada banyak fiturnya. Nah, misalkan ini, nah, bisa edit, bisa convert, bisa tanda tangan dan sebagainya. Nah, sebenarnya pilihannya pun ada banyak ya selain Adobe Acrobat ini. Kalau yang gratisan mungkin bisa menggunakan Foxit Reader, atau bisa menggunakan Nitro. Itu kalau Nitro itu biasanya ada crack-crackannya juga sih ya. Kalau mau beli juga bisa, ada I Love PDF, ada iSky PDF dan macam-macam. Dulu sebelum menggunakan ini, saya pernah menggunakan PDF profesional ya dari Nuance. Itu juga cukup bagus ya. Tapi setelah mereview lagi, mencari-cari yang paling sesuai, saya rasa ini Adobe Acrobat yang menjadi pilihan ya. Bisa edit, bisa convert, bisa kompres juga. Jadi
Scan OCR ini fitur yang sangat lengkap sekali ya. Tentu saja pilihannya harus berlicense supaya ini semua fiturnya bisa terbuka. Kalau gratisan saya rasa belum banyak yang memberikan fitur sebanyak ini ya. Mungkin kalau gratisan sepertinya fiturnya hanya sebatas edit, mungkin itu beberapa saja. Jadi memang kalau mau full fitur memang harus berlangganan atau membeli license-nya. Tapi ini untuk PC sekelas menengah ke bawah dengan spek yang standar menjadi pilihan yang cukup bagus ya untuk editing ataupun pembuka file PDF ini. Ya memang ada beberapa yang nggak bisa dibuka ya. Tadi ini saya coba buka cover depan, dia nggak mau. Oh ternyata mau ya. Nah, ini juga cepat ya, termasuk cepat di laptop yang menengah gitu. Oke, jadi mungkin itu review singkat software yang wajib dimiliki, software dasar ya. Jadi kalau software tambahan yang lain nanti mungkin di lain kesempatan akan coba saya review software yang saya punya ya. Jadi itu tadi ada Office ya, dari Microsoft Office, kemudian ada Google Chrome untuk browsernya, dan juga untuk pembuka atau PDF reader atau PDF editor saya memilih Adobe Acrobat. Oke, mungkin itu, semoga bisa bermanfaat. Kalau kalian ada komentar atau mungkin bagaimana sih cara mendapatkan software ini, nanti bisa coba tulis di komen, terus bisa menghubungi saya kalau tertarik ya. Nanti kita sharing-sharing terkait dengan software ini. Mungkin ada pilihan alternatif lain yang lebih baik menurut kalian, silakan juga bisa komen ya. Kalau suka dengan video ini silakan like, share, dan jangan lupa untuk subscribe. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.